Oke geng, masih di Ronggo Warsito Motovlog ya. Ya sore hari ini jalan-jalan sambil ngabuburit ya acaranya. Sama mau sekalian review motor ya. Motor apa tuh? Motor yang saya pakai inilah, masa motor orang. Yang jelas ini motor Ninja EV All ya, tahun 2016. Saya review, yaitu bertujuan untuk yang ingin membeli motor ini di tahun 2024 itu apakah masih worth it sekiranya dibeli di tahun ini. Nah, makanya saya akan ceritakan berikut kelebihannya dan kekurangannya ya. Makanya tonton video ini sampai habis ya guys ya, jangan di skip ya. Yang saya akan ceritakan yaitu saya akan bagi menjadi 3 kekurangan sama 3 kelebihannya dulu kali ya, biar durasinya nggak kepanjangan ya. Ya kita bahas dulu mulai dari kekurangannya ya guys ya. Motor ini pertama ya, kekurangannya kalau menurut saya ini satu, berat ya guys ya. Motor ini tuh berat ya, lumayan berat lah, nggak berat-berat banget, cuman berat. Kalau yang belum terbiasa itu berat ya. Terus yang kedua, motor ini tuh banyak yang bilang tuh kalau tenaganya itu lemot ya, terus kurang responsif ya. Cuman sih kalau menurut saya sih itu mah tergantung perawatan si ownernya aja sih. Kalau si ownernya itu rajin-rajin servis ataupun perawatannya rutin ya, menurut saya sih aman sih. Motor ini tuh menurut saya sih 250 cc udah cukup lah, tenaga segitu mau segimana lagi, maunya kayak gimana gitu, itu udah cukup kalau menurut saya. Bahkan kalau keluar budget dikit di remap malah lebih dari kompetitornya, bisa lebih kenceng kalau yang mau di remap. Cuman kan saya berbicara tentang motor yang standar ya. Terus yang ketiga, motor ini kekurangannya yaitu spare partnya itu mahal-mahal loh, nggak ada yang murah. Itu suatu kekurangan sih menurut saya. Spare partnya itu Kawasaki bener-bener sih nggak ada yang murah, mau di bagian manapun itu tetap ada harganya. Di situ masalahnya. Itu kalau buat yang kaum mendang mending itu ya lumayan sangat-sangat menguras keuangan sih. Nah berikutnya kita akan bahas yaitu kelebihannya ya. Kekurangannya sih udah cukup sih segitu aja. Kemungkinan sih ada yang lebih-lebih lagi, tapi itu menurut saya sih masih tergolong umum ya. Kalau kekurangan ringan itu semua motor tuh pasti ada. Ya ini akan kita bahas yaitu kelebihannya ya. Yang pertama, motor ini tuh kelebihannya apa? Satu, ada brand ya. Brand apa tuh? Brand ya yang jelas ya. Satu Kawasaki, kedua itu Ninja ya. Siapa sih nggak tahu motor Ninja? Semua orang pasti tahu lah motor Ninja itu motor apa, yaitu motor sport, yaitu motor fairing ya, yang khususnya moge lah ibaratnya. Yang pertama. Yang kedua, menurut saya itu kalau masalah tampilan yaitu itu selera masing-masing ya. Kalau menurut versi saya, kalau untuk tampilan Ninja EV All ini di tahun 2024 masih belum terlalu ketinggalan ya, masih enak-enak aja sih dilihat. Di jalanan umum itu masih kelihatan kayak bukan motor biasa lah, ibaratnya oh iya itu motor Ninja, itu motor bukan motor-motor biasa. Itu kelebihannya keduanya ya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kalau menurut saya sih ini yang paling penting ya, yaitu bagian mesin guys. Motor ini tuh mesinnya tuh menurut saya tuh bandel ya. Karena apa? Karena spare partnya itu Kawasaki itu nggak main-main loh, bener-bener premium loh. Bukan dia itu mahal karena merek, bukan. Kawasaki itu mahal itu karena emang spare partnya itu emang bahannya itu premium semua guys, bukan KW. Itu nggak ada kalau di Kawasaki itu. Kalau yang KW itu nggak ada. Kalau di kompetitornya itu nggak usah saya sebut merek lah, murah-murah. Tapi buat apa murah kalau dikit-dikit trouble, dikit-dikit rusak, ujung-ujungnya beli lagi. Mending yang sekali beli tapi kepakainya lama. Kalau menurut saya sih, versi saya sih kayak gitu sih. Mahal nggak apa-apa, tapi kepakainya kan lama. Nah untuk kelebihannya dan kekurangannya mungkin udah
cukup segitu aja kali ya. Ya kalau masih dibahas itu masih banyak lagi sebenarnya, cuman kan ini menurut versi saya sih kayaknya sudah cukup segitu ya. Yang ingin membeli motor ini di tahun 2024 ini kalau menurut saya sih masih worth it guys, masih sangat-sangat worth it, karena ibaratnya motor itu dari 10 unit itu kalau dicari di tahun ini tuh minimal tuh 7 unit yang masih sehat, yang tiganya itu kemungkinan ya bisa dibilang keadaan 50% 60% mungkin segitulah. Nggak kayak Ninja Karbu ya, kalau Ninja Karbu itu ya aduh, mikir-mikir dulu kalau buat dibeli di tahun 2024 ini ya. Kalau Ninja EV All ini ya masih worth it menurut saya ya.